الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa 6 Safar 1443 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf atau Imam An-Nawawi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ahibatil ikhwah al-afadil, afanillah wa iyyakum, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Kita masih di dalam kitab Al-Mujahadah, Al-Babul Hadi Ashar, bab yang ke-11 tentang bersungguh-sungguh atau gigih dalam beribadah. Pada kesempatan kali ini kita baca hadis yang ke-99, hadis yang kelima yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau jika telah masuk 10 hari maka beliau membangunkan malam, menghidupkan malam, membangunkan keluarga, dan bersungguh-sungguh dan mengikat sarung. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penulis kemudian mengatakan wal muradu al-ashrul awakhiru min syahri Ramadan. Dan yang dimaksud 10 hari adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wal mi'zaru al-izaru wa huwa kinayatun an i'tizalin nisa. Dan yang dimaksud dengan mi'zar tadi disebut di situ mengikat mi'zar. Mi'zar di sini adalah bahasa kiasan dari menjauhi istri. Wa qila al-muradu tashmiruhu lil ibadah. Dan ada yang mengatakan juga maksud daripada mi'zar mengikat sarung maksudnya adalah yaitu bergadang dalam rangka beribadah.
yuqalu shadattu lihadzal amri mi'zari ay tashammartu wa tafarragtu lahu. Dikatakan aku mengikat untuk perkara ini sarungku atau ikatanku, yaitu aku bersungguh-sungguh dan aku meluangkan waktu untuknya. Poin pertama dari hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau adalah ummul mukminin, ibundanya orang beriman, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha dilahirkan 19 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti umur Aisyah radhiyallahu anha ketika sudah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 29 tahun. Masih sangat muda. Dan Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 6 tahun di kota Mekah, berdasarkan mimpi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, beliau digauli oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Madinah saat berumur 9 tahun. Dan perkara ini penting untuk dibahas, bahwa orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, terutama terhadap Nabi Muhammad SAW, baik itu dari orang kafir ataupun orang-orang yang Islamofobia, orang Islam tetapi tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW, menuduh Nabi Muhammad SAW pedofil, suka terhadap anak kecil, karena dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW umur 6 tahun dan digauli umur 9 tahun. Jawabannya sangat mudah, bahwa kebiasaan berbeda-beda pada setiap peradaban manusia. Kebiasaan orang Arab menikahi umur 9 tahun dan menggaulinya itu adalah sesuatu yang biasa. Salah satu bukti bahwasanya ini biasa adalah orang-orang Arab jahiliyah dari kaum kafir Quraisy tidak pernah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan tersebut selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup menjadi nabi dan rasul. Tidak pernah kita dengar Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayyid dan seluruh musuh-musuh orang kafir Quraisy menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan pedofil. Maka kita katakan bahwa kebiasaan di setiap kaum berbeda-beda. Kemudian yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha digauli oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat sudah baligh. Dan sudah baligh menunjukkan bahwasanya dia siap untuk digauli dan mempunyai anak. Maka gugurlah tuduhan pedofil tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, keistimewaan beliau salah satunya adalah ahabbun nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau ditanya, ayyun nasi ahabbu ilaik? Manusia mana yang paling engkau cintai? Maka beliau menjawab, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, beliau berbangga diri dengan bahwa tidak ada yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istri-istri beliau yang perawan kecuali beliau. Walam yatazawwaj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikran ghairi, kata Aisyah radhiyallahu anha.
dan tidak pernah Nabi Muhammad SAW menikahi seorang perawan selain aku. Di sini timbul pertanyaan. Tapi sepertinya sudah pada menikah, cuma Mas Abdullah belum nikah. Atau sudah pada menikah, Mas Wahyu belum, Mas Dandi belum, ini juga belum. Ada khalas. Yang lain-lain belum menikah atau mau menikah yang kedua. Ada permasalahan mana yang lebih utama, menikahi perawan atau janda? Saya dulu pernah punya pengalaman, saking ngebetnya nikah, saya bilang ke ibu, "Mah, ayo nikah. Janda pun gak apa-apa." Saking ngebetnya ingin nikah gitu. Sudah tidak tahan. Kalau ngelihat perempuan tuh gemetar gitu. Mungkin Mas Wahyu masih bisa nahan, Mas Abdullah masih bisa nahan mungkin. Jadi nggak nikah-nikah sampai sekarang. Jadi saking lihat perempuan tuh tidak tahan. Janda pun nggak apa-apa. Saking ngebetnya itu. Maka mana yang lebih utama, menikahi janda atau menikahi perawan? Jawabannya adalah janda lebih utama. Ibnu Ashur, seorang ulama tafsir, ketika menafsiri ayat di dalam surat At-Tahrim, "Fas-salihat fa'asa rabbuhu in talaqkunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin thayyibatin wa abkara." Maka jika seorang nabi mentalak istrinya, maka Nabi Muhammad SAW tersebut akan digantikan oleh Allah dengan wanita-wanita lain yang muslimat, mukminat, qanitat, qanitat taat kepada suaminya, abidat, ahli ibadah, taibat, yang bertaubat, pandai bertaubat, thayyibatu abkara, janda dan perawan. Dalam ayat ini, kalau tidak salah At-Tahrim ayat 5, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janda dulu, baru perawan. Mana yang lebih utama, menikahi janda atau perawan? Maka jawabannya adalah secara asal hukum perawan lebih utama, perawan lebih utama dibandingkan janda. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bertanya kepada Abdurrahman bin Auf atau Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Beliau bertanya, "Tazawwajta? Apakah engkau sudah menikah?" "Iya." "Bikran am thayyiban?" Perawan atau janda? Kemudian kata Rasulullah, kata Jabir, "Thayyiban." Janda aku nikahi. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Afala tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka?" Mengapa engkau tidak menikahi perawan yang dia bisa bermain-main denganmu dan kamu bisa juga bermain-main dengan dia? Ibnu Ashur menyebutkan al-afdal al-bikr, yang lebih utama perawan dibandingkan janda. Mas Aji juga belum. Yang lebih utama perawan dibandingkan janda. Mengapa demikian? Karena kata Ibnu Ashur, perawan aktsaru ghararatan, lebih mempunyai rasa cemburu, wa hubban, rasa cinta, wa dallan, dan lebih manja. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian beliau menambahkan, kalau perawan, dia belum pernah membayangkan lelaki sebelumnya. Dan ini yang lebih mendatangkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap istri kepada suaminya. Kalau janda, dia lebih tahu seluk-beluk dan lebih ada bayangan, laki-laki sebelum suami ini seperti ini.
Makanya lebih utama secara asal hukum adalah perawan. Nah, kalau antum mau menikah, baik yang pertama atau kedua atau ketiga atau keempat, carilah yang perawan. Timbul pertanyaan, tadi di dalam ayat, thayyibatin wa abkara, janda atau perawan. Kenapa Allah mendahulukan janda? Dan saya sering ingatkan, ayat-ayat dalam Al-Quran, kata-kata apapun dalam Al-Quran tidak sembarangan. Pendahuluan, penyebutan, itu tidak sembarangan. Maka harus teliti. Di sini Allah mendahulukan janda dan perawan. Atau perawan. Karena, kata Imam Ibnu Ashur rahimahullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin berbicara dengan Nabi Muhammad SAW yang istri-istrinya lebih banyak janda dibandingkan perawan. Bahkan yang perawan cuma satu. Maka kembali kepada hukum asal bahwa menikahi yang perawan lebih utama dibandingkan yang janda. Kecuali dalam beberapa keadaan. Seperti sahabat Jabir tadi menikahi janda. Kenapa? Karena bapak beliau Abdullah bin Haram, Jabir bin Abdullah bin Haram, beliau itu meninggal di peperangan Uhud dan meninggalkan banyak anak-anak perempuan. Maka akhirnya beliau menikahi seorang janda yang bisa mengurus anak-anak atau saudari-saudari beliau. Nah, ini lepas dari beberapa maslahat. Maka pada saat itu menikahi janda lebih utama. Baik, kenapa kita ke janda dan perawan ini? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, salah satu keistimewaan beliau yang patut kita contoh dan tanamkan kepada istri-istri kita, beliau adalah seorang yang sangat dermawan dan sangat berilmu agama. Ajak istri-istri kita untuk dermawan. Di antara kedermawanan istri adalah rela suami bersedekah untuk rahim-rahimnya. Nah, itu ajarkan istri. Rela suami bersedekah untuk rahim-rahimnya. Kemudian juga salah satu contoh dari Aisyah, beliau adalah seorang yang dermawan, yaitu beliau pernah berpuasa. Kemudian beliau mempunyai jatah dari pemerintah, yaitu 1/5 diberikan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Hari itu beliau dapat, hari itu habis. Beliau bagi-bagikan pada fakir miskin. 2 karung harta. Beliau bagi-bagikan, habis. Saat mau berbuka, beliau bilang kepada pembantunya, hati futuri. Coba datangkan makanan untuk buka puasa aku. Kata pembantunya, halla abqaiti. Kenapa tadi engkau tidak tinggal sedikit untuk beli makanan? Subhanallah. Nasiyat annaha sa'imah. Lupa bahwa beliau sedang berpuasa. Saking asiknya bersedekah. Maka tanamkan itu. Dan seorang perempuan, dia semestinya terkenal dengan ahli sedekah. Karena itu salah satu cara untuk bisa terlepas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian, perbanyaklah istighfar. Yang sanggup bersedekah, bersedekah. Yang sanggup beristighfar, beristighfar. Sesungguhnya aku melihat kalian penghuni neraka yang paling banyak. Kemudian beliau terkenal dengan ahli ilmu. Maka saya nasihatkan, bagi yang mau menikah, nikahilah perempuan yang ahli agama. Fadhfar bidzatid din taribat yadak, kata Rasulullah SAW. Maka dahulukanlah. Idhfar itu artinya dhufur, kuku. Kuku itu pasti di depan. Dahulukanlah yang memiliki agama. Memiliki agama maksudnya ada 2. Berilmu agama dan mengamalkan ilmu agama tersebut. Maka niscaya engkau akan beruntung. Taribat yadak maksudnya adalah kedua tanganmu penuh dengan pasir. Maksudnya akan beruntung. Dan ini dirasakan siapa yang sudah menikah
dan mempunyai istri ahli agama. Dia rasakan itu. Maka saya nasihatkan yang ingin menikah, jangan cuma, apalagi di zaman sekarang, cuma tampang saja. Sungguh itu semua bisa dipoles. Dan itu akan luntur. Model, bentuk badan saja, sungguh itu semua bisa diatur. Dan itu semua akan luntur. Tetapi yang tidak akan pernah luntur adalah yang ahli agama. Yang ahli agama. Baik. Ahibati, hafidhakumullah. Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana idza, adalah Rasulullah senantiasa. Apabila ada kana, kemudian setelahnya idza, itu beliau maksudnya adalah tikrar, terus melakukan. Jika masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam. Kenapa? Karena di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Sebuah malam yang apabila beribadah bertepatan pada malam tersebut, senilai dengan beribadah selama 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Yang umur kita saja mungkin tidak sampai. Umur kita mungkin hanya 60 sampai 70 tahun saja. Ini beribadah satu malam senilai dengan 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Makanya beliau menghidupkan malam. Kemudian membangunkan keluarga. Dan salah satu hal yang paling utama dari membangunkan keluarga untuk beribadah, membangunkan keluarga untuk beribadah adalah kebiasaan para rasul dan para orang-orang saleh. Seperti misalkan dalam surat Maryam ayat 55. Diceritakan tentang Nabi Ismail, wadhkur fil kitabi Ismail. Dan ingatlah di dalam Alkitab tentang kabar Nabi Ismail. Kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Beliau senantiasa kana ya'muru. Apabila ada kana setelahnya fi'il mudhari', kata kerja present menunjukkan kepada langsung dan terus menerus. Selalu memerintahkan keluarganya, istri, anak-anaknya untuk sholat dan zakat. Kemudian di akhir ayat menyebutkan wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan di sisi Tuhannya mardiyya, yaitu diridhai oleh Allah. Cara mendapat ridha Allah, memerintahkan anak istri untuk taat kepada Allah. Ini pelajaran menarik. Cara untuk mendapat ridha Allah, saling tolong-menolong dengan istri terutama dalam ketaatan. Bangun malam misalkan. Dan saya sebutkan tadi itu kebiasaan Nabi dan para orang saleh. Disebutkan dalam kitab Sifatus Safwah. Ini kitab menceritakan tentang kebiasaan para salafus saleh. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Disebutkan oleh Abu Uthman An-Nahdi, seorang tabi'i, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tadhayyaftu Abu Hurairah sab'a layal. Aku bermalam di rumah Abu Hurairah sepekan. 7 hari 7 malam. Fa ra'aituhu wa imra'atuhu wa khadimuhu yaqtasimuna al-laila athnathan. Aku melihat Abu Hurairah, istrinya dan pembantunya berbagi malam menjadi 3 malam. Sepertiga malam pertama, malam kedua, malam terakhir. Untuk bangun malam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengerjakan ini karena beliau mengamalkan hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW. Bunyi hadisnya riwayat Bukhari, rahimallahu imra'an qama minal lail fasalla wa ayqadha ahlahu. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu dia salat, lalu dia membangunkan ayqadha zaujatahu, membangunkan istrinya. Fa in abad nadhaha fi wajhil ma. Jika istrinya enggan, dia percikan air pada wajahnya. Apa janjinya? Apa pahalanya? Dirahmati oleh Allah. Sama tadi, seperti ayat tadi. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Allah
ridha terhadap suami yang memerintahkan istrinya untuk taat. Maka di sini harus diletakkan amar ma'ruf nahi mungkar antara suami istri. Suami istri yang sering main handphone, ya, murajaah Facebook, murajaah Instagram, itu dinasihati. Istri yang lambat saat azan masih tiduran, masih main handphone, dinasihati. Jangan dibiarkan. Jangan tidak nyaman. Begitu juga istri kepada suami. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fasallat thumma ayqadha zawjaha fasalla fa in aba nadhat fi wajhil ma. Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian dia sholat, kemudian dia membangunkan suaminya, lalu suaminya sholat. Jika suaminya enggan, dipercikkan pada wajah suaminya air, lalu dia sholat. Maka termasuk hal yang sangat agung di dalam berkeluarga dan tidak didapatkan kecuali bagi yang berkeluarga. Ya, Mas Abdullah, bagi yang punya istri, enggak didapatkan. Hah? Mas Aji, bagi yang punya istri saja yang dapatkan seperti ini. Dirahmati oleh Allah. Yang tidak punya istri enggak dapat yang seperti ini. Kemudian wajadda wa syaddal mi'zar. Ini inti pembicaraan. Beliau bergigih dan mengikat tali sarung. Taib. Pelajaran dari hadis ini yang luar biasa adalah berkaitan dengan bab mujahadah adalah termasuk kegigihan dalam beribadah, termasuk sifat dan sikap mujahadah dalam beribadah adalah memperhatikan waktu-waktu penting. Waktu-waktu mulia. Beribadah di waktu-waktu mulia lebih utama dibandingkan beribadah di waktu-waktu biasa. Beribadah di tempat-tempat mulia lebih utama dibandingkan beribadah di tempat-tempat biasa. Dan itu termasuk sikap mujahadah. Bangun malam sepertiga malam terakhir lebih utama dibandingkan bangun malam di awal malam. Lebih utama dibandingkan tidak bangun. Ya, memperhatikan waktu-waktu mustajab. Dan ada kitab Syekh kita, Syekh Al-Allamah, Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Bagus sekali kitabnya. Tajridul Ittiba fi Fadhailil A'mal. Yaitu mengedepankan sikap mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah fadhailul a'mal. Mana yang lebih utama? Salat waktu ini atau salat waktu itu? Mana yang lebih utama? Mengerjakan ini di waktu ini atau mengerjakan itu? Itu dibahas oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, ini termasuk sisi pendalilan dari hadis ini terhadap bab mujahadah, yaitu termasuk sikap mujahadah, termasuk bergigih-gigih di dalam beribadah adalah yaitu memperhatikan waktu mustajab dalam ibadah, waktu-waktu mulia dalam ibadah. Contoh puasa, puasa Arafah, puasa Asyura, meskipun dia hukumnya sunnah. Contoh sholat, sholat malam, sholat wajib sebelum sholat malam. Ya. Dan kekeliruan dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebuah kekeliruan seseorang beribadah sholat wajib lebih pendek, lebih cepat dibandingkan beribadah sholat sunnah. Itu kekeliruan. Apalagi di depan, di belakang kita makmum-makmum yang tidak ada uzur. Ya, makmum-makmum yang tidak ada uzur. Maka dimaklumi jika imam sholat wajib. Saya ingat dulu di Madinah, Syekh Ali Al-Hudhaifi, hafizahullah, imam besar di Masjid Nabawi. Beliau kalau sholat zuhur lama. Dan itu dirasakan oleh para yang sholat. Sholat zuhur lama. Berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Padahal itu kan waktu-waktu lagi orang sibuk-sibuknya mengerjakan ibadah kepada Allah SWT, mengerjakan aktivitas dunia. Nah, sholat zuhurnya lama. Dan ternyata sunnahnya demikian. Sholat zuhur lama.
Setelah kita mengerjakan aktivitas dari pagi, setelah terbit matahari sampai sebelum zuhur, aktivitas duniawi, kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dan sisi dari pendalilan. Adapun pelajaran-pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang pertama yaitu tidak ada bangun malam semalaman suntuk dalam rangka ibadah kecuali di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah bangun malam semalaman suntuk dalam rangka ibadah kecuali 10 malam terakhir bulan Ramadan. Biasanya beliau, aku sholat dan aku tidur. Ya, seperti itu. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah tadi. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dibangun di atas ketakwaan. Salah satu jenis ketakwaan adalah tolong-menolong dalam ibadah. Tolong-menolong dalam ibadah terutama bangun malam, bersedekah. Nah, seperti kisahnya Abu Dahdah, seorang sahabat Rasulullah SAW, Abu Ad-Dahdah namanya. Beliau mempunyai kebun kurma. Isinya 600 pohon kurma. Bayangkan saja 600 pohon kurma, orang Arab biasanya menanam pohon kurma itu satu pohon, kemudian pohon yang lain itu 1,5 meter. Coba dihitung, 600 pohon kurma atau 6.000, saya lupa. 6.000 pohon kurma disedekahkan. Setelah mendengar ayat, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang ingin menghutangi Allah dengan hutang yang banyak, maka Allah akan lipatkan pelunasannya di akhirat. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, Allahu yuridu minnal qarda? Benar nggak Allah menginginkan kita untuk menghutangi Allah Subhanahu wa taala? Artinya meletakkan harta di jalan Allah. Nah, kemudian kata Abu Dahdah, "Ushhidu anna haiti aqradtullaha wa rasulah." Aku bersaksi bahwa itu kebun kurmaku, aku berikan kepada hutangan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ternyata di dalam kebun tersebut tinggal istrinya, Ummu Dahdah. Coba bayangkan. Istrinya tinggal di situ. Berarti kan harus keluar karena sudah diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sang istri, lihat di sini, saling tolong-menolong dalam kebaikan ketakwaan. Sang istri kata Abu Dahdah, "Ya Ummu Dahdah, ukhriji fa inni aqradtullaha haiti lillahi wa rasulih." Wahai Ummu Dahdah, keluar dari kebun kurma ini. Sesungguhnya aku sudah hutangkan ini kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dijawab oleh Ummu Dahdah? Mungkin sebagian perempuan sekarang, sebagian ya. Ini perempuan pada marah sama saya. Sebagian perempuan sekarang mungkin berkata kepada suaminya, kita akan tinggal di mana? Kenapa semuanya disedekahkan? Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau bersedekah dengan seluruh hartanya. Jawaban dari para ulama, kan nggak boleh menelantarkan istri gara-gara ingin bersedekah. Melantarkan anak tidak boleh. Jawaban para ulama, kenapa Abu Bakar As-Siddiq cuma mengatakan taraktu Allah wa Rasul. Aku tinggalkan untuk istriku dan anak-anakku Allah dan Rasulnya. Jawaban para ulama atas ini adalah karena mereka sanggup untuk hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummu Dahdah menjawab, Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah. Sungguh ini adalah meminjam yang sangat mendatangkan keuntungan wahai Abu Dahdah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kam min 'idqin ridahin li Abi Dahdah fil jannah. Berapa banyak pohon-pohon kurma yang berbuah dan buahnya besar-besar yang dimiliki oleh Abu Dahdah di dalam surga. Ini contoh saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan terhadap istri. Makanya beliau membangunkan keluarga. Ya. Nah, ini beberapa faedah yang kita bisa ambil. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Hadza wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.